Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab anak-anak ibu selalu menjaga kesehatannya. Baiklah, pada pelajaran hari ini kita akan lanjutkan dengan tema 1, Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, Tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran 6 untuk siswa kelas 6. Baiklah, sebelum kita belajar, baiknya kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Hari ini kita akan kembali belajar menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Masih ingat pelajaran sebelumnya tentang cara menentukan ide pokok? Iya, hebat. Cara menentukan ide pokok yang pertama, anak-anak ibu baca seluruh paragraf dengan teliti. Baca dan pahami baik-baik. Kemudian, anak-anak ibu tentukan kalimat utamanya. Ingat ya, kalimat utama bukanlah kalimat pertama, tetapi kalimat utama adalah kalimat yang terdapat di awal dan ada juga yang terdapat di akhir paragraf. Nah, setelah anak-anak ibu menemukan kalimat utama, kemudian anak-anak ibu tentukan inti dari kalimat utama tersebut. Nah, itulah ide pokoknya. Oke? Mari kita coba. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Cara melestarikan tumbuhan adalah dengan merawatnya. Usaha kita dalam melestarikan tumbuhan merupakan pengamalan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, sudah dapatkan ide pokok paragraf tadi? Ya, benar sekali. Ide pokok paragraf yang baru kita baca tadi adalah menjaga kelestarian tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, berikutnya kita akan mencoba menemukan ide pokok dari teks cerita Merawat Kebun Sekolah. Baik, Ibu bacakan dulu ceritanya. Di paragraf 1, tanaman di kebun belakang sekolah dasar Tarunajaya sudah rimbun dan menyemak. Anak-anak berniat untuk membersihkannya. Mereka sepakat untuk membersihkannya pada hari Sabtu. Hari Sabtu mereka punya jam pelajaran kosong setelah istirahat. Paragraf kedua, hari Sabtu setelah jam istirahat, anak-anak mulai bersiap-siap. Mereka melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan secara adil. Anak perempuan mendapat tugas mencabuti rumput dan menyiram bunga. Anak laki-laki mendapat tugas menaikkan gundukan tanah pada akar tanaman. Ada pula beberapa anak laki-laki lainnya yang mengangkat air dengan ember. Air dalam ember itu nanti akan digunakan anak perempuan untuk menyiram tanaman. Untuk paragraf ketiganya, mereka bersama-sama membersihkan kebun belakang sekolah dengan hati yang riang. Rina mencabuti rumput sambil bernyanyi-nyanyi. Rani menyiram bunga sambil berjoget-joget. Rudi dan Randi menaikkan gundukan tanah sambil asik bercerita. Semuanya bekerja dengan baik. Tidak ada yang duduk diam melihat temannya bekerja. Kebun belakang sekolah menjadi bersih dan rapi kembali.
Wah, kompak sekali ya anak-anak SD Tarunajaya itu. Mereka bekerja membersihkan kebun sekolahnya dengan gembira. Tidak ada yang malas bekerja. Anak-anak ibu juga tentu begitu kalau bekerja bersama teman-temannya kan? Iya, bekerja bersama akan meringankan pekerjaan yang berat. Coba kalau kebun sekolah itu hanya dibersihkan oleh satu orang anak saja. Tentu akan lama selesainya. Nah, dalam kegiatan tadi, mereka sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai pada sila berapa saja yang sudah mereka amalkan? Untuk memudahkan anak-anak ibu menemukan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam cerita tadi, mari kita ucapkan kembali sila-sila pada Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu sudah bisa menemukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Kita sudah praktekkan kan tadi caranya. Kemudian anak-anak ibu sudah mengingat-ingat kembali nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam cerita tadi. Nah, untuk hari ini tugasnya adalah yang pertama, anak-anak ibu, tentukanlah ide pokok yang terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3 dalam teks cerita Merawat Kebun Sekolah. Kemudian, tugasnya yang kedua adalah temukan dan tuliskanlah paling sedikit 3 nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anak-anak dalam cerita Merawat Kebun Sekolah. Nah, selamat bekerja ya. Nanti jawabannya anak-anak ibu tulis di buku latihan tema dan difotokan pada WA ibu.